Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan maju pimpin temannya untuk berdoa. Siap, Brak. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang P5. Nah, P5 kali ini tema kita adalah tentang pengelolaan sampah, yaitu gaya hidup berkelanjutan, botol bekasku menjadi cantik. Sebelum kita melakukan aksi terlebih dahulu, silakan anak-anak perhatikan di layar monitor. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sampah dan jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat gambar yang ada di proyektor. Gambar apa itu? Sampah. Sampahnya bagaimana itu? Berserakan, menumpuk. Nah, kalian lihat di lingkungan sekitar kita, banyakkah sampah yang seperti itu? Banyak tidak di lingkungan kita? Nah, jadi karena banyak sekali sampah yang ada di lingkungan kita, maka perlu adanya pengelolaan sampah yang baik agar sampah itu tidak menjadi semakin menumpuk dan menyebabkan banyak penyakit. Karena jika lingkungan kotor akibat sampah, maka otomatis banyak penyakit yang akan mengidap di kita. Nah, ini ada beberapa cara penerapan untuk pengelolaan sampah. Ada yang pertama dengan reduce, yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi ketika berbelanja, kalian bisa menggunakan tas atau tas kain itu, tahu toh? Yang bisa digunakan beberapa kali. Kurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Karena plastik itu sulit terurai, walaupun sudah ratusan tahun terendam di tanah, itu akan sulit diuraikan. Yang kedua, bisa pakai reuse atau gunakan kembali kantong dan wadah. Modifikasi barang bekas, donasi barang yang tidak terpakai. Nah, ini sampah-sampah yang bisa digunakan kembali atau dikelola, silahkan dimodifikasi lagi agar menjadi bermanfaat kembali. Terus yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang sampah organik dan digunakan produk dari bahan yang sudah didaur ulang. Nah, ini untuk sampah yang organik bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk apa? Kalau organik, pembuatan organik itu untuk pembuatan pupuk. Ya, gunakan sampah organik untuk pembuatan pupuk kompos itu. Nah, ini bisa kalian lihat, ada statistik sampah rumah tangga. Sampah plastik menduduki peringkat tertinggi dengan 40%. Ada sampah organik yang menempati 25%, sampah kertas 25%, sampah logam 10%. Ini data diambil dari tahun 2023 dan sampai 2024 Agustus per Agustus. Kalian bisa lihat begitu banyak sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Padahal sampah plastik itu sangat-sangat sulit untuk diuraikan. Ini bisa dilihat grafiknya. Nah, itu sampah B3, sampah yang bahan berbahaya dan beracun. Statistiknya lebih tinggi dibandingkan sampah organik dan sampah anorganik. Ini berarti perlu adanya keseriusan dari kita untuk pengelolaan sampah yang baik, supaya nanti masa depan kita tidak terganggu oleh adanya sampah. Nah, ini macam-macam sampah atau jenis-jenis sampah. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik itu apa? Sampah yang berasal dari bahan alami atau makhluk hidup seperti tumbuhan ataupun hewan, contohnya sisa makanan. Tuh, itu bisa
jadi sampah organik, daun-daunan, kulit buah, terus ampas kopi dan teh. Mungkin ada lagi sampah organik, kotoran itu termasuk sampah organik, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing itu bisa jadi sampah organik kan, bisa dimanfaatkan juga. Terus yang kedua ada sampah anorganik. Itu adalah sampah yang berasal dari bahan non alami atau hasil olahan manusia seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Ini sering kita lihat bungkus makanan itu termasuk sampah anorganik. Terus ada kategori sampah B3. Nah, ini yang berbahaya. Jadi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dapat merusak lingkungan juga, merusak kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Contohnya apa? Baterai. Jadi baterai yang sudah tidak dipakai itu biasanya kan buang sembarangan, itu berbahaya. Bahan baterainya itu berbahaya untuk kesehatan dan juga pencemaran lingkungan. Kemudian produk-produk elektronik, TV bekas, kulkas bekas, kipas angin bekas yang tidak didaur ulang itu bisa membahayakan ke kita ya, membahayakan kita. Kalau misalnya itu lancip bisa keinjek. Nah, terus lampu neon atau LED yang sudah rusak itu kalau tidak bisa dimanfaatkan kembali, itu juga merusak lingkungan. Obat-obat yang sudah kadaluarsa itu juga jika dikonsumsi akan membahayakan kesehatan. Cat juga termasuk sampah B3 yang berbahaya. Kemudian bagaimana nih pengelolaan sampah organik? Bisa dijadikan pupuk kompos, terus bisa dijadikan pakan ternak, bisa dijadikan biogas. Pernah tahu biogas yang berasal dari sampah organik? Nah, bisa dilihat di YouTube itu ada pemanfaatan sampah organik untuk biogas. Nah, kemudian ini daur ulang dan pengelolaan sampah anorganik. Itu bisa pemilahan sampah. Ketika kalian memasukkan sampah, usahakan sampah itu dipisah antara organik dan juga anorganik. Kemudian penggunaan ulang, gunakan kembali barang-barang seperti kantong plastik, botol kaca, kardus. Nah, kalau bisa dimanfaatkan, jangan sekali-kali dibuang sembarangan. Kalau misal bisa dijadikan kerajinan, silakan dijadikan kerajinan supaya lebih bermanfaat. Kemudian kurangi penggunaan barang yang sekali pakai. Kurangi bahan yang sekali pakai seperti plastik itu jangan, kalau bisa jangan pakai lagi. Terus pengelolaan sampah B3. Baterai, simpan baterai bekas dalam wadah tertutup sampai ada program pengumpulan baterai. Jadi disimpan, jangan dibuang sembarangan. Untuk lampu neon jangan dibuang di tempat sampah karena mengandung merkuri, dan merkuri itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, cari fasilitas atau program pengumpulan khusus, biasanya ada kan yang mengumpulkan lampu-lampu neon bekas itu. Terus obat-obatan jangan dibuang di saluran air atau tempat sampah. Bawa ke apotek atau program pengumpulan limbah medis. Jadi kalau obat itu juga jangan ditaruh sembarangan karena nanti bisa berbahaya bagi lingkungan sekitar. Peralatan elektronik, ikuti program e-waste recycling atau pengumpulan elektronik bekas yang disediakan oleh toko atau pemerintah setempat. Biasanya kalau ada barang elektronik bekas itu bisa dijual di tempat pengumpulan barang bekas itu ada. Nah, program pengelolaan sampah kita dilihat. Nah, apa ada? 1, 2, 3. Nah, anak-anak tadi kalian sudah melihat pemaparan tentang program pengelolaan sampah. Nah, di sini Ibu menyediakan jenis-jenis sampah, ya, ada sampah yang organik dan juga sampah anorganik. Nah, coba dari sampah-sampah yang ada di sini kalian bisa menyebutkan nanti bersama-sama ya. Ini termasuk jenis sampah apa? Organik. Sampah organik ini bisa didaur ulang atau tidak? Nah, bisa dijadikan apa? Pupuk. Oke. Terus yang kedua ada sampah anorganik, ini plastik ya. Nah, kalau sampah anorganik seperti ini bisa dijadikan apa?
bisa dijadikan kerajinan. Kalian bisa membuat tempat pensil mungkin dari ini, atau vas bunga kecil dari ini, bisa dimanfaatkan. Dan jangan dibuang di sembarang tempat, karena ini susah untuk diuraikan jika sampahnya berbentuk plastik seperti ini. Terus ini ada sampah sisa bungkus sisa makanan. Nah ini sering kan kalian beli, terus membuangnya di mana? Di tong sampah. Nah sampah ini termasuk jenis sampah apa? Anorganik. Kenapa kok anorganik? Karena apa? Ini sampah anorganik kan sulit terurai, gitu, dan tidak berasal dari tumbuhan atau hewan. Nah, sampah seperti ini kalau bisa kita manfaatkan, bisa gue emang seperti ini, bisa. Kalian pernah lihat kerajinan dari bungkus-bungkus seperti ini? Bisa dibuat tas, ya, mungkin bisa dibuat tempat apa? Selain tas, bisa dijadikan seperti tikar juga bisa. Banyak sekali kalau kita bisa membuat kerajinan dari ini, banyak sekali. Terus yang selanjutnya ini ada sampah apa ini? Termasuk sampah apa ini? Ini adalah yang berasal dari hewan. Nah, kotoran hewan, kambing. Ini termasuk salah satu sampah organik. Bisa dijadikan apa? Pupuk. Nah, manfaatnya pupuk ini buat apa? Tanaman biar subur. Karena kalau pupuk organik itu malah lebih bagus untuk tanaman, apalagi untuk persawahan itu. Jadi padi itu kalau dipupui dengan pupuk kompos itu hasilnya jauh lebih bagus daripada pupuk kimia. Nah, ini sedikit pengenalan macam-macam jenis-jenis sampah, ya. Terus setelah ini nanti kita akan mengadakan observasi lingkungan tentang sampah. Jadi kalian besok, pertemuan besok kita akan melakukan observasi. Lalu silahkan nanti kalian cari di lingkungan sekitar sekolahan ini sampah, kemudian presentasikan pendapat kalian mengenai lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, minggu lalu kita telah belajar tentang P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Botol plastikku menjadi cantik. Nah, kemarin kita sudah melakukan pengenalan tentang berbagai macam sampah, jenis-jenis sampah, baik sampah yang bisa didaur ulang maupun tidak. Nah, hari ini kita akan mengadakan observasi lingkungan, di mana nanti kalian akan berkeliling di lingkungan sekitar sekolahan. Kemudian nanti kalian mencatat observasinya di lembar yang telah Ibu siapkan. Kalian nanti lihat macam-macam sampah yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Mana yang termasuk sampah organik, mana yang termasuk sampah anorganik. Lalu nanti kalian tulis juga bagaimana cara mengelola sampah organik dan juga sampah anorganik. Sudah paham? Tulisnya? Nah, sudah bisa disiapkan alat tulisnya? Nanti setiap kelompok keluar ke lingkungan sekolah, kemudian mencari sampah yang kalian temuin, tulis di sini di lembar yang telah Ibu siapkan. Setelah itu kalian tetap harus membuang sampah pada tempatnya.
kemudian nanti akan saya bagi nggih. Untuk kelompok sini silakan observasi lingkungan sekolah di sebelah utara. Untuk kelompok tengah silakan observasi sekolah di sebelah timur dan barat. Untuk kelompok sini silakan observasi di sebelah selatan. Bisa dimulai sekarang? Silakan dimulai. Dan kalian tadi juga sudah memilah antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Kemudian bagaimana cara pengolahan sampah organik dan anorganik yang kalian temui. Nah, sekarang berarti sudah siap untuk presentasi hasil dari observasi kalian? Sudah siap? Halo, sudah siap observasi? Siap, oke. Sekarang ini kelompok apa ini? Kelompok apa? Kelompok T-Rex. Oke, ini kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok monyet. Jadi kelompok monyet. Kalau ini kelompok apa? Kelompok? Kelompok putih malu. Kelompok burung. Nah, ada kelompok T-Rex, kelompok monyet, dan kelompok burung. Ya, kelompok. Nah, silakan untuk yang pertama presentasi hasil observasinya dari kelompok T-Rex untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Sampah bekas makanan, sampah anorganik. 2. Dedaunan organik. Anorganik, sampah bekas makanan ringan. 2. Sedotan es organik. 1. Dedaunan. 2. Kotoran kambing. Cara pengelolaan anorganik bisa diolah menjadi kerajinan tangan. Contohnya sedotan bisa diubah menjadi bunga palsu. Cara pengelolaan organik: 1. Bisa diolah menjadi pupuk kompos. Contohnya seperti kotoran kambing. Sekian hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok T-Rex tentang pengelolaan sampah yang ditemukan di sekitar lingkungan bisa dijadikan hiasan tadi seperti sedotan, bunga palsu, terus yang organik bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Nah, kemudian dari kelompok monyet silakan. Setelah kalian tadi melakukan observasi di lingkungan sekolah untuk mencari sampah, bagaimana? Apa yang kalian lihat di lingkungan sekolah? Apakah lingkungan sekolah kita sudah bersih? Sudah bersih? Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Apakah kalian tadi menemukan sampah yang banyak atau sedikit di lingkungan sekolah kita? Sedikit. Dari kelompok sini menemukan sedikit atau banyak? Sedikit. Dari kelompok monyet menemukan sedikit atau banyak? Sedikit. Dari kelompok burung? Nah, berarti lingkungan sekolah kita termasuk lingkungan sekolahan yang bagaimana? Bersih. Tingkatkan lagi kebersihannya ya.
Karena lingkungan yang bersih akan membuat tubuh kita sehat dan kita bisa beraktivitas sekolah dengan baik. Nah, anak-anak, cukup sekian hari ini tentang observasi kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, botol bekasku menjadi cantik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan aksi nyata, yaitu membuat kerajinan dari botol bekas menjadi sebuah ekobrik atau kerajinan yang bisa dimanfaatkan. Sudah siap ya untuk pertemuan minggu depan? Siap. Nah, demikian pertemuan ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, masih semangat ya? Nah, hari ini sesuai dengan pertemuan minggu lalu, kita akan melanjutkan tugas untuk modul B5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, botol bekasku menjadi cantik. Hari ini kita akan mengadakan aksi, kegiatan aksi. Kemarin sudah Ibu jelaskan untuk anak-anak membawa botol bekas, ya? Sudah dibawa botol bekasnya? Silakan dikeluarkan botol bekasnya. Nah, sebelum nanti kalian membuat karya dari botol bekas, terlebih dahulu nanti Bapak Topan sebagai guru SPDP akan memberikan sedikit arahan dan juga bagaimana cara membuat kerajinan dari botol bekas. Nanti disimak baik-baik penjelasan dari Bapak Topan supaya ketika nanti kalian membuat kerajinan dari botol bekas, hasilnya menjadi maksimal. Sudah siap ya, anak-anak? Pak Topan akan segera ke sini. Jadi nanti silakan diperhatikan penjelasan dari Pak Topan. Ya. Bapak Topan, silakan masuk ke kelas 6. Nah, tepuk tangan untuk Pak Topan. Cek. Selamat pagi buat anak-anak semuanya. Di sini pada kelas patokan, yaitu kelas SPDP, kita Pak Topan sudah menyediakan suatu alat ataupun bahan yang mana akan digunakan pada topik hari ini, yaitu pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang botol bekas atau botol minuman. Kita tahu suatu barang bekas itu bila kita pandai memanfaatkan suatu kemanfaatannya, ini bisa digunakan untuk berbagai seni-seni lainnya. Tentunya pada materi pelajaran kita yaitu seni, budaya, dan prakarya. Budayanya kita bisa memanfaatkan suatu limbah sampah yang digunakan untuk barang bermanfaat dan bisa membuat karya yang kreatif, inovatif. Tepuk tangan semuanya. Oke, di sini Pak Topan sudah menyediakan, ini ada apa saja? Botol. Dan ini sudah bentuk jadinya apa? Ya, pemanfaatan botol itu tidak hanya botol aja, bisa dikombinasi dengan bahan lain. Ya, tetapi dalam kaitan ini kita menggunakan tema botol bekas. Nah, terkait untuk kreatif, inovatif, imajinatifnya bisa dikombin atau dikombinasikan dengan bahan lain. Jadi yang saya bawa ini adalah suatu
bahan botol bekas yang dijadikan tempat pensil. Ini hanya sederhana saja karena Pak Teman semalam baru membuat, tetapi dalam waktu semalam aja Pak Teman sudah bisa membuat jadi seperti ini. Dapat dibuktikan kemanfaatannya yaitu bisa membuat tempat belajar kita terlihat rapi dengan penataan yang mungkin bisa membuat tempat kita terlihat rapi. Jadi anak-anak semuanya, jadi nanti dikala kalian sudah membawa alat semuanya atau belum? Ini nanti kalian bisa manfaatkan. Terus kemudian ini juga ada contoh yang mungkin dengan volume agak besar, tidak hanya satu saja. Yang agak besar itu artinya membutuhkan banyak botol sehingga membentuk prakarya atau kerajinan yang dalam bentuk lebih besar. Ini kalau kalian lihat masih setengah jadi ya, tapi konsepnya ada yang tahu nggak? Ini akan dijadikan apa? Apa? Ya bisa. Tapi perlu diingat untuk membuat tong sampah tentunya harus kalian perhatikan ya. Apa itu alasnya, tentunya kalau membuat tersebut kita bedakan jenisnya. Kalau bawahnya kita memakai kertas, berarti kita tidak boleh yang berbentuk sampah basah. Ya. Nah, jadi untuk alasnya kita diganti yang berbentuk seng ataupun bahan plastik sehingga tidak berceceran terlalu. Nah, ini bisa selain sampah, ada yang tahu bisa digunakan untuk apa saja kalau bentuk seperti ini? Ya, pot. Tentunya kalau pot yang dalam harus dilapisi bahan plastik agar tangannya tidak keluar sampai di luar. Nah, ini bisa kamu kombinasikan dengan bahan lain. Mungkin untuk menutupinya nanti pakai alat bahan lainnya seperti dari kresek yang kamu bentuk, gambar, tempel-tempelan ataupun kreasi lainnya. Intinya tidak melulu pada botol. Yang penting karyanya adalah masih sesuai dengan koridor tema yang dibuat. Bisa juga mungkin selain dari karya yang Pak Teman sebutkan, nanti kalau kamu di rumah kepingin membuat aviari, tahu aviari? Ya, ada apa? Nah, burung ataupun hewan ternak yang kamu anggap sukai atau tidak. Ya, ini bisa ada botol yang lebih besar, kamu belah di sini. Ya, kamu bolong, terus kamu tanamin apa? Tanaman hias. Kamu tempelkan di salah satu tembok-tembok aviarinya itu. Sebelumnya kamu cat, yang sangat kamu bentuk apa terserah, sehingga membuat dinding-dinding kandang aviari ternak burung tersebut terlihat rapi. Tentunya supaya kamu ingin terlihat nampak enak dipandang, bisa kamu imajinasikan dengan pemikiranmu sendiri sehingga membentuk suatu karya yang kreatif, inovatif. Kreatif pemikirannya, inovatif karya. Nah, jadi itu yang mungkin bisa Pak Topan berikan, sampaikan agar menjadi kegiatan inspirasi kalian bahwa barang bekas itu jika kita manfaatkan sebenar-benarnya akan memiliki nilai karya yang
tinggi. Seperti halnya kalau kita pandai-pandai memanfaatkan diri menjadi orang yang bernilai cakep dalam suatu hal apapun, kita akan mendapatkan pujian dari orang lain sehingga kita menjadi manusia yang bermartabat. Ya, Allahumma amin. Jadi itu pesan-pesan dari Mangkepan akan hal nilai-nilai positif yang kita pelajari hari ini. Intinya suatu karya kalau kita benar-benar pandai memanfaatkan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan suatu karya bernilai tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian terapkan sendiri apa dalam pemikiran kalian untuk membuat karya ini menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita bisa belajar bersama agar mendapat karya-karya kita bisa mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Allahumma sekian akhir kata dari kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak penjelasan sedikit dari Bapak Topan sebagai guru SPDP kita. Kalian tadi sudah mendengarkan panjang lebar tentang bagaimana cara pemanfaatan botol bekas menjadi barang yang bermanfaat, dijadikan sebagai hiasan maupun kerajinan. Nah, sekarang kalian bisa bersama dengan kelompok kalian memulai untuk membuat kerajinan berasal dari botol bekas yang telah kalian kumpulkan. Sudah siap alat dan bahannya? Silahkan bersama dengan kelompok kalian membuat aksi nyata, membuat botol bekas menjadi cantik. Membuat kreativitas dari botol bekas. Nah, sekarang waktunya kita untuk melaksanakan refleksi. Refleksi pertama akan disampaikan oleh kelompok T-Rex. Nah, silakan kelompok T-Rex refleksikan kegiatan kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai pewakil dari kelompok T-Rex mengucapkan bahwa sampah itu bisa dijadikan sebagai barang yang berguna lagi, seperti botol bekas yang kami ubah menjadi tong sampah. Bahwasanya itu hal yang sangat digunakan oleh masyarakat sekitar kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari kelompok T-Rex memanfaatkan botol bekas menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa, dijadikan sebuah tempat sampah yang berfungsi untuk menampung sampah. Ya, botolnya dicat merah dan hasilnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok T-Rex. Selanjutnya refleksi yang kedua akan disampaikan oleh kelompok monyet. Kelompok monyet siap untuk melakukan refleksi? Nah, silakan kelompok monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok monyet. Saya akan menjelaskan ternyata sampah yang kami temukan botol bekas bisa dibuat ulang menjadi vas bunga.
diubah menjadi vas bunga. Refleksi yang singkat, padat, dan jelas. Vas bunganya dihias merah putih, ya. Dihias sangat cantik, bisa digunakan nanti di kelas, di pojok baca, tinggal menambahi bunga-bunga supaya tambah lebih indah. Tepuk tangan untuk kelompok monyet. Nah, sekarang untuk refleksi yang terakhir adalah dari kelompok burung. Silakan kelompok burung untuk melakukan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok burung untuk mempresentasikan hari ini. Ternyata botol dan sedotan bekas bisa digunakan untuk membuat tempat pensil yang mudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok burung ternyata mereka menemukan limbah sedotan dari es ini dan juga botol bisa dijadikan menjadi tempat pensil. Nah, yang bisa mempercantik tempat belajar, ya, untuk tempat pensil, pulpen, sehingga menjadi lebih indah. Nah, itu anak-anak tadi pemanfaatan bahan bekas ataupun sampah bekas yang bisa digunakan kembali dan dijadikan barang-barang yang berguna ternyata. Maka untuk itu anak-anak, ya, di rumah pun kalian juga nanti jangan berhenti untuk berkreasi dengan menggunakan bahan-bahan bekas atau sampah-sampah organik maupun anorganik yang bisa dimanfaatkan kembali. Silakan dimanfaatkan supaya lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, tidak terlalu banyak sampah. Seperti yang kita pelajari kemarin, botol bekas ini ternyata bisa dijadikan karya-karya yang luar biasa. Besok lagi bisa kita menjadikan sampah plastik, juga bisa kita gunakan menjadi anyaman, mungkin anyaman tas atau tikar, itu bisa. Jadi jangan pernah kalian membuat sampah itu dibuang percuma-cuma, karena nanti akan berdampak pada lingkungan. Namun cukup sekian kegiatan P5 kita hari ini. Kita akan sambung lagi minggu depan dengan kegiatan P5 yang lainnya. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat kalian dengan hasil karya yang luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Untuk kegiatan P5 kita, Bu minta akhiri. Apabila dalam memandu kalian ada kurang lebihnya, Bu minta mohon maaf yang sebesar-besarnya.